Asuransi kesehatan adalah salah satu hal yang bisa membantu Anda dalam menjalankan hidup dan mencapai impian masa depan. Asuransi kesehatan untuk melindungi stabilitasmu. Mari kita kembali ke contoh bisnis kaos UKM kita. Coba bayangkan bahwa bisnis Anda adalah menjahit kaos. Coba bayangkan bahwa satu-satunya aset yang Anda punya adalah mesin jahit dan reputasi yang sudah Anda bangun dengan kerja keras Anda. Kemudian bayangkan bahwa hanya Anda yang bisa menjahit kaos dan tidak ada karyawan lain yang bisa melakukannya. Apa yang akan terjadi apabila Anda mengalami kecelakaan atau terkena penyakit yang melukai salah satu tangan Anda? Pada kasus ini, Anda mungkin masih bisa menjalankan bisnis Anda, akan tetapi Anda akan memiliki pengeluaran kesehatan yang seringkali cukup mahal. Asuransi kesehatan bisa membantu Anda menanggung biaya-biaya tersebut dengan lebih mudah. Begini cara kerjanya. Saat Anda jatuh sakit atau mengalami kecelakaan, Anda perlu menanggung biaya kesehatan yang bisa menjadi sangat penting. Ada istilah-istilah penting spesifik untuk asuransi kesehatan yang penting untuk diingat guna memahami apa yang perlu Anda bayarkan. Ada 4 istilah penting terkait dengan apa yang Anda bayarkan sebagai tertanggung. Premi adalah jumlah tetap yang harus dibayarkan oleh tertanggung sebelum perusahaan asuransi membayarkan manfaat. Co-insurance adalah besarnya persentase yang harus dibayarkan perusahaan asuransi setelah deductible. Co-payment adalah jumlah tetap yang harus dibayarkan perusahaan asuransi untuk setiap layanan kesehatan. Out-of-pocket limits adalah biaya maksimum yang dibayarkan tertanggung. Ada juga 2 istilah penting terkait dengan apa yang dibayarkan perusahaan asuransi. Batas uang pertanggungan adalah batasan jumlah tetap yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Pengecualian adalah perlindungan yang dikecualikan oleh perusahaan asuransi. Mari kembali ke contoh kita untuk lebih memahami arti dari semua istilah ini. Anda mengalami suatu kecelakaan. Hal pertama yang Anda lakukan adalah pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Apabila asuransi kesehatan Anda memiliki co-payment dari setiap layanan yang Anda terima, Anda akan harus membayarnya. Misalnya, di polis asuransi kesehatan Anda memiliki co-payment senilai $20 untuk setiap penggunaan layanan kesehatan. Karena Anda menggunakan sebuah layanan, Anda akan harus membayarkan biaya $20 ini. Sekarang, katakanlah dokter harus mengoperasi Anda, dan semua prosedur itu bernilai $10.000. Tergantung dengan rincian yang tercantum di polis asuransi Anda beserta perusahaan asuransi Anda akan harus berbagi tagihan. Katakanlah deductible Anda adalah $1.000. Ini berarti sejumlah $1.000 dari total $10.000 akan harus ditanggung oleh Anda. Sisa $9.000 akan ditanggung oleh penyedia jasa asuransi. Akan tetapi, apabila polis asuransi Anda memiliki persentase co-insurance, Anda juga akan harus menanggung sebagian dari $9.000 tersebut. Apabila co-insurance Anda adalah 10%, Anda akan harus menanggung 10% dari $9.000 yang tersisa. Dengan kata lain, Anda akan harus membayar $900 sebagai tambahan dari deductible Anda. Secara total, Anda akan harus membayar co-payment senilai $20, deductible senilai $1.000, serta co-insurance senilai $900. Sehingga, total $1.920 untuk layanan senilai $10.000. Perusahaan asuransi akan membayar sejumlah sisanya, yaitu manfaat senilai $8.100. Sekarang, bayangkan bahwa sebulan dari kecelakaan pertama Anda mendapat kecelakaan kedua dan mematahkan lengan Anda yang lain. Sekali lagi, Anda akan diharuskan pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang Anda butuhkan. Untuk hal ini, Anda akan diharuskan untuk membayar co-payment tetap Anda senilai $20. Katakanlah dokter perlu mengoperasi Anda lagi, dan prosedur kali ini juga senilai $10.000, sesuai dengan operasi pertama Anda. Deductibles biasanya berlaku untuk setahun. Karena Anda sudah membayarkan deductible sebulan yang lalu di kecelakaan pertama Anda, dan hal ini terjadi di tahun kalender yang sama, kali ini Anda tidak akan perlu membayar deductible. Akan tetapi, Anda akan
akan harus membayar bagian Anda dari co-insurance dari total jumlah biaya yang ditanggung. Dalam hal ini, artinya Anda harus membayar $100 yang merupakan 10% dari $10.000 atau total jumlah biaya yang ditanggung. Perusahaan asuransi akan menanggung $9.100 yang tersisa. Oke, katakanlah Anda untungnya tidak mengalami kecelakaan lagi di tahun itu. Berapa yang Anda bayar secara keseluruhan? Apa yang perusahaan asuransi bayarkan? Untuk kecelakaan pertama, Anda membayar co-payment senilai $20, deductible senilai $1.000, serta co-insurance senilai $9.000. Untuk kecelakaan pertama, perusahaan asuransi membayar manfaat senilai $8.100. Untuk kecelakaan kedua, Anda membayar co-payment senilai $20 dan co-insurance senilai $120. Secara keseluruhan, Anda membayar sebanyak $2.040 dan perusahaan asuransi membayar sejumlah $18.000. Apakah ini semua hal yang perlu kita pertimbangkan? Silakan pilih salah satu. Kita harus mempertimbangkan 3 konsep penting lainnya. Polis asuransi kesehatan sering memasukkan out-of-pocket limits yang menandakan jumlah tertinggi yang harus dibayar tertanggung. Hal ini dapat mengurangi jumlah yang Anda bayarkan apabila hal ini termasuk ke dalam polis asuransi kesehatan Anda. Jumlah premi lebih besar dari sudut pandang perusahaan asuransi juga ada yang dinamakan batas pertanggungan. Hal ini adalah jumlah tertinggi yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Sebagai tambahan, dari sudut pandang perusahaan asuransi, juga ada jasa-jasa yang dikecualikan yang tidak akan ditanggung oleh penyedia jasa asuransi. Premi asuransi kesehatan sering ditentukan berdasarkan pertimbangan usia, jenis kelamin, serta riwayat medis. Semakin tinggi deductible Anda, semakin rendah premi Anda, dan sebaliknya. Semakin tinggi co-payment Anda, semakin rendah premi Anda, dan sebaliknya. Semakin tinggi co-insurance Anda, semakin rendah premi Anda, dan sebaliknya. Semakin tinggi out-of-pocket maksimum Anda, semakin rendah premi Anda, dan sebaliknya.